Tema tahun ini merupakan refleksi capaian pembangunan pada tahun pertama kepemimpinan yang dirumuskan dalam karya nyata Subang Ngabret, mewujudkan Subang unggul, maju, kompetitif, sejahtera. Wilujeng kasadayana bagea milangkala Subang, mugia apanjang apunjung, ngabret pamingpina, ngabret rakyatna, cager bager bener pinter jeung singer sadayana. Datang kepada Bupati Subang, Bapak Reyaldi Putra Ditaburi Rehyasre. Wakil Bupati Subang Bapak Agus Bastiono Syadi. Jajaran Forkopimda yang mewakili dan tentunya yang telah hadir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kukus menung kamanggung, nada papayung kadewata nada maaf. Hacina darwidi nyakuring pada diajar ngidung yang ngidung carita pantun ngaguara carita lana rasa milawan kancana nu arek dilalakon ke luluru 7 ngabandung kadalapan keur disorang salapan ulet-uletan 10 raja bantala dawuh ratu tikaruhun sabda raja alam jaga anak incu turunan Subang.
Subang terdatang ujuk-ujuk, Subang ngadeg tina kesang, Cipanon campur jeung getih suci. 5 April 1848 mangrupa titik sejarah nu gede pangaruhna pikeun ngadegna Kabupaten Subang. Subang tumuwuh tina tapak lengkah manusa, tina wawanen maranehanana nu yakin yen lemah cai kudu mibanda ajen. Para mangsa katukang lampahna para pahlawan jiwa raga jadi buarah nu dipalang kemerdekaan tega pati haturan kalemah cai berah jiwa berah waktu merdekana anak incu gumurah surga mana patembang hendaruan batak katir mata krempan keayaan di paparan. Tugas urang ayeuna lain ngan saukur ngadegkeun sejarah atawa ngan saukur kedal ucap ngadalkeun para pahlawan, tapi tuluykeun cita-cita perjuangan karun urang. Lain ku pakarang, lain ku perang, lain tapi ku gawe rancage, ku sabilulungan, ku komitmen gotong royong ngawangun Kabupaten Subang nanjeur ajeg dina ajena. Hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana mangke. Pakena gawe rahayu, pakeun heubeul jaya di buana. Alam bihari geus mere warisan. Alam kiwari geus mere warisan sejarah. Subang lana dijayana. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang hari ini, Senin 6 April 2026, mulai pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, dalam rangka peringatan hari jadi ke-78 Kabupaten Subang, dengan resmi kami buka dan terbuka untuk umum. Mengawali sambutan pada sidang paripurna hari ini, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami berharap momentum saling memaafkan di antara kita pada saat Idul Fitri menjadi salah satu cara untuk menguatkan silaturahmi, merajut kembali persatuan, dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pada bulan ini kita mendapatkan momen yang sangat istimewa, yaitu hari jadi ke-78 Kabupaten Subang. Oleh karenanya mari kita berucap syukur atas nikmat yang sangat luar biasa ini. Momentum hari jadi ke-78 menjadi jawaban atas komitmen kami yang sejak tahun pertama kepemimpinan telah dideklarasikan bahwa kami siap memberikan karya terbaik dalam setiap langkah membangun demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Tema tahun ini merupakan refleksi capaian pembangunan pada tahun pertama kepemimpinan yang dirumuskan dalam karya nyata Subang Ngabret, mewujudkan Subang unggul, maju, kompetitif, sejahtera.
Tema ini sekaligus menegaskan arah pembangunan yang berlandaskan kerja nyata, percepatan, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Saya atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Subang mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pejuang, perintis, dan pendiri Kabupaten Subang, serta seluruh stakeholder pembangunan yang ada di Kabupaten Subang. Berbagai upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Subang terus menunjukkan hasil yang positif dan berkelanjutan, di mana sepanjang tahun 2025-2026, pemerintah daerah Kabupaten Subang berhasil meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional dan penghargaan di tingkat provinsi. Penghargaan tersebut merupakan wujud nyata peningkatan kinerja pemerintah daerah yang mendapat apresiasi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat. Dan saya juga selaku Bupati Kabupaten Subang mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat karena kecintaan beliau terhadap Kabupaten Subang. Alhamdulillah sudah banyak hal-hal yang diberikan oleh Pak Gubernur kepada Kabupaten Subang kita yang cintai. Kalau tidak salah, untuk jalan saja Pak Gubernur hampir 400 miliar untuk membangun jalan di Kabupaten Subang. Sebuah kehormatan bagi kami, sebuah anugerah bagi kami bahwa Kabupaten Subang, alhamdulillah, nggak tahu sama Purwakarta besar mana Om Jen? Besar Subang. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gubernur sudah membangun jalan-jalan, dan alhamdulillah di samping itu di sepanjang tahun 2025 Kabupaten Subang telah membangun sebanyak 92 km jalan kabupaten yang telah rampung diperbaiki. Untuk mendorong apa yang Pak Gubernur lakukan, kami pun lakukan untuk jalan-jalan kabupaten, dan insya Allah di tahun ini pun kita akan membangun jalan hampir seperti tahun kemarin. Dan capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai upaya pendukung konektivitas antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ikhtiar kami dalam menuntaskan permasalahan infrastruktur terutama jalan kabupaten akan dilanjutkan di tahun ini dan akan kami tuntaskan di tahun depan. Sehingga di 2027 saya mempunyai target Pak Gubernur, jalan di Kabupaten Subang seluruhnya harus sudah mulai selesai. 2027 tidak boleh lagi ada jalan kabupaten yang rusak, tidak boleh lagi ada jalan kabupaten yang bolong. Setelah 2027 baru kita akan mengintervensi desa-desa yang ada di Kabupaten Subang. Dan tapi saya juga mohon bersabar, tentu dukungan dari semuanya kami sampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPR Kabupaten Subang yang seiring sejalan dengan prioritas pembangunan kami bahwa tahun ini dan tahun depan pokok-pokok pikiran DPRD semua dialokasikan untuk peningkatan kualitas jalan. Kedua, dari aspek pembangunan pemerintah daerah terus mendorong kemajuan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai inisiatif. Dan Bapak Ibu, kami juga menyampaikan bahwa beberapa janji politik kami tahun ini sudah kami realisasikan. Dari 30 ada 16 janji politik kami realisasikan di tahun 2025, di mana salah satunya seragam gratis yang kita bagikan untuk siswa SD dan SMP di Kabupaten Subang. Alhamdulillah 2025 sudah kita realisasikan. Insya Allah tahun ini, tahun depan dan seterusnya pun akan kami berikan juga dan akan ada evaluasi ke depannya seperti apa. Dari aspek peningkatan pemerintah daerah terus berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai inovasi, diantaranya pemanfaatan media sosial melalui Lapor Kang Rey sebagai sarana penyampaian aduan masyarakat. Ribuan laporan dari warga telah masuk dan ditindaklanjuti, bahkan banyak diantaranya dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 24 jam. Karena kalau lebih dari 24 jam laporannya naik ke Pak Gubernur. Sehingga Kepala OPD harus lebih cepat, karena kalau lebih dari 24 jam biasanya masyarakat kalau lapor ke Bupati belum ditindaklanjuti, lapornya ke Pak Gubernur. Nanti ujung-ujung Pak Gubernur marahnya ke saya lagi, jadi harus ditindaklanjuti cepat. Selanjutnya di bidang administrasi kependudukan, terutama pelayanan KTP, sekedar informasi untuk seluruh masyarakat bahwa di Kabupaten Subang tahun ini alhamdulillah kita merealisasikan pelayanan administrasi kependudukan, KTP, KK, seluruh layanan administrasi pendudukan kita limpahkan di kecamatan. Sehingga sudah tidak ada lagi layanan administrasi kependudukan di
kabupaten, sehingga masyarakat yang ada di ujung Kabupaten Subang untuk mendapatkan KTP, memperbaiki kartu keluarga, tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke Dukcapil yang ada di Kota Subang, tapi cukup datang ke kecamatan masing-masing. Insya Allah pelayanan sudah bisa diberikan, dan saya tegaskan tidak ada sepeser pun yang boleh memanfaatkan pelayanan di kecamatan untuk dipunglikan atau menerima atau memberikan hal-hal yang tidak perlu. Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dan saya punya target juga, selain 2027 jalan harus selesai, di 2028 saya ingin rumah sakit di Pantura harus sudah mulai bisa kita dirikan, sehingga masyarakat yang ada di Kabupaten Subang yang berada di ujung Pantura sana untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan tidak perlu lagi nebeng ke kabupatennya Om Zen, ke kabupatennya Pak Aep, karena kalau Pantura itu lebih dekatnya ke Purwakarta dan Karawang, sehingga target saya 2028 rumah sakit di Pantura kita harus sudah bisa dirikan, sehingga akses layanan masyarakat Pantura tidak lagi merasa dianaktirikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Subang. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah berbagai capaian telah diraih, merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, serta dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan. Tapi lebih dari itu, saya pun mawas diri bahwa kami pemerintah daerah Kabupaten Subang masih jauh dari kata sempurna, masih jauh dari kata baik, dan kami masih banyak sekali kekurangan yang insya Allah kekurangan itu harus sama-sama kita jadikan untuk mawas diri, untuk berkontemplasi agar kedepannya pemerintah daerah Kabupaten Subang harus betul-betul menjadi salah satu pelopor kabupaten yang bisa mendukung dan menjaga konektivitas dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat bisa betul-betul menjadi kabupaten dan provinsi yang istimewa. Selanjutnya kepada para perangkat daerah, camat dan kepala desa, kami menyampaikan terima kasih dan mohon bekerja lebih giat lagi. Apa yang sudah dicapai, apa yang akan dicapai, semoga semuanya bisa betul-betul bekerja dengan maksimal, dan semata-mata semua itu hanya dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas. Bahwasanya saya selalu menyampaikan kepada para kepala perangkat daerah, para camat, para kepala desa, bagaimana kita harus betul-betul melayani masyarakat kita dengan ikhlas, melayani masyarakat kita dengan baik, sehingga tidak ada lagi masyarakat kita yang merasakan kesenjangan antara masyarakat, antara rakyat dengan pemerintah daerahnya. Kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat, kita harus hadir di tengah-tengah seluruh lapisan elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Subang, sehingga masyarakat Kabupaten Subang bisa betul-betul merasakan. Dan sekedar informasi Pak Gubernur, salah satu program yang Pak Gubernur canangkan itu di Kabupaten Subang sampai hari ini masih berjalan, yaitu Nyaah Ka Indung. Alhamdulillah setiap bulannya ada sekitar 1.500 lansia yang kita urus oleh seluruh ASN tanpa dana APBD, dan hampir terkumpul sekitar 260 juta tiap bulannya Pak Gubernur. Dan program itu sampai hari ini masih berjalan. Alhamdulillah ASN Kabupaten Subang di sela-sela kebutuhannya masih menyisihkan pendapatannya untuk dengan keikhlasan untuk memberikan kepada lansia-lansia, orang-orang tua, ibu-ibu yang ada di lingkungannya masing-masing. Ini saya juga berterima kasih kepada seluruh ASN yang ternyata ASN di Kabupaten Subang begitu peka dan ingin memberikan yang terbaik untuk ibu-ibu, lansia-lansia yang ada di Kabupaten Subang, sehingga setidaknya di masa-masa tuanya mereka mempunyai anak asuh. Saya sendiri hari ini punya 12 ibu asuh yang itu tiap bulannya saya berikan santunan. Itu berjalan dari awal kami menjabat sampai hari ini, insya Allah, dan kedepannya pun masih akan menjabat. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi izinkan saya mengucapkan selamat hari jadi ke-78 Kabupaten Subang kepada segenap masyarakat Kabupaten Subang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan meridhoi usaha kita semua. Dirgahayu ke-78 Kabupaten Subang. Terakhir saya tutup pantun
Melihat awan di Bukit Pamoyanan. Jawabnya ngabret. Melihat awan di Bukit Pamoyanan. Sambil minum air kelapa muda. Selamat ulang tahun ke-78. Semangat membangun takkan pernah reda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Paralun anu kasuhun nu ninggalih nu dipamrih ajrih kapihatur kahiyang rumuhun hiyang murbeng alam Gusti nu Maha Suci Pangeran nu Maha Kawasa nu tos ngagelarkeun urang di alam dunya papasangan, alam berang, alam peting, alam hideung, alam bodas, alam luhur, alam handap, alam bihari, alam kiwari jeung alam poe isuk. Simkuring ngahaturkeun nuhun. Nyuhun kabuhun nata nagara hiji Kakang Ayi, Mang Ayi anu parantos ngaragrageun cimata kuring waktu salira nyaritakeun babad ku pantun buhun. Mung hanya ka narasi antawis pantun sareng narasi nu dicaritakeun teu nyambung. Nu hiji nyaritakeun buhun, nu hiji nyaritakeun beda deui caritana. Engke mah kudu surupkeun supaya ngawangun teh kasurupan. Nyarita ku Sundana tapi ka dieu heula sabab banyak yang tidak mengerti. Jadi begini, saya ucapkan terima kasih teman-teman DPR RI yang tadi sudah disebut oleh Pak Bupati, DPRD Provinsi dan seluruh tamu undangan. Saya dari tadi itu merenung. Dan tadi saya cerita ke Bupati, saya mohon maaf saya terlambat kurang lebih 1 jam. Karena saya biasa jam 5 pagi sudah jalan dan menyelesaikan berbagai problem yang terlihat oleh mata saya. Pertama, sebuah daerah yang menuju industri saat pagi orang mengalami depresi. Di mana depresinya? Orang mau pergi ke pabrik, orang mau pergi ke kantor, orang mau pergi ke sekolah, di jalan harus bertarung dengan kontainer besar. Stres terjadi pada para pegawai, stres terjadi pada anak sekolah. Sehingga saya tadi langsung telepon Dirlantas, bisa enggak di daerah seluruh provinsi Jawa Barat kontainer mobil sumbu 3 itu diatur pada saat jam pagi menuju sekolah, menuju pabrik tidak dulu masuk daerah lalu lintas dan lintasan. Kenapa? Agar membangun sebuah daerah di mana masyarakatnya bisa refresh menuju tempat kerja. Saya sih melihat sulit kita mencapai keberhasilan di sekolah, mencapai keberhasilan di tempat kerja karena di rumahnya sudah stres, di jalan sudah stres, di tempat kerja sudah stres, di sekolah sudah stres. Lahirlah sebuah komunitas masyarakat, pemimpin dan rakyatnya sama stresnya. Itu pertama. Yang kedua, saya melihat ada tumpukan tanah. Dari mulai tikungan SMP Negeri 1 Cipendei sampai Pasar Cipendei sampai perbatasan Purwakarta. Saya melihat ada mobil berbaris mengangkut tanah dari mana, dari sini mau diangkut kemana, ke PIK. Dia sudah nongkrong selama 1 hari 1 malam karena uang jalannya tidak turun. Dan saya minta untuk tanahnya dikembalikan lagi ke awalnya, saya yakin ilegal. Pertanyaan saya adalah, kita ini punya aparat, di desa ada kepala desa, ada babinsa, ada babin kaptimas. Kenapa hal ilegal seperti dibiarkan? Apa fungsi kita? Apakah semua harus gubernur? Padahal setiap hari kita mendeklarasikan diri bahwa kita cinta tanah air. Kalau kita cinta tanah air, maka diri kita punya 4 keterikatan. Dia terikat oleh tanahnya, dia terikat oleh airnya, dia terikat oleh udaranya, dan dia terikat oleh mataharinya. Jadilah manusia Indonesia seutuhnya, dan jadilah insan kamil dalam etika ajaran Islam. Jadi ketika manusia, siapapun dia, apapun dia, ketika dia tidak tersentuh oleh perusakan tanah, dia tidak tersentuh oleh perusakan air, dia tidak tersentuh oleh perusakan udara, dia tidak tersentuh oleh rusaknya matahari, sesungguhnya manusia itu bukan manusia Indonesia, bohong dia mencintai NKRI. Kenapa?
Kita harus mulai merubah paradigma kehidupan yang serba formalistik. Kita hari ini, seluruh masyarakat dunia dibikin bengong dan terbelalak oleh sebuah negara bernama Iran. Apa? Dia melakukan sesuatu di luar dugaan seluruh rakyat dunia. Kekuatan perang yang bernilai triliunan, pesawat tempur, kapal, misil, dan semuanya rontok oleh barang-barang yang hanya ratusan juta. Tapi bukan urusan ratusan jutanya, tapi urusan apa? Satu, ini penting bagi orang Jawa Barat. Mereka bangga terhadap peradaban Persia. Dan dia sudah merasa kami sudah menjadi bangsa besar sejak 5.000 tahun yang lalu. Kami bangsa beradab, sehingga tidak boleh ada satupun manusia yang menginjak-injak peradaban kami. Pemimpinnya, imamnya lebih baik, lebih memilih hidup syahid di awal dibanding dia selamat tapi negaranya diinjak. Pertanyaannya adalah, di Indonesia adakah tokoh yang seperti ini? Itu pertama. Yang kedua, dia masuk dalam sistem imamah, dalam rangkaian kepercayaan dan keyakinan sebagai orang Syiah, penerus ajaran Sayyidina Ali. Melahirkan sebuah sistem nilai. Pemimpinnya sederhana, pemimpin umatnya sederhana, rakyatnya masuk dalam sebuah sistem bukan imajinatif. Dipersiapkan pendidikan yang gratis untuk rakyatnya, dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Anak-anaknya sekolah, fisika, kimia, matematika, biologi adalah pelajaran utama. Lahirlah embargo, membuat dia menjadi kreatif, membuat dia inovatif, membuat dia menjadi bangsa yang memiliki spirit yang kuat. Efisiensi dalam APBN-nya hanya 1.000 triliun, alokasi pertahanannya 132 triliun, penduduknya 92 juta, tapi mampu menjadi bangsa yang tegak. Apa maksud saya? Gak ada kemajuan Subang, tidak akan ada kemajuan Jawa Barat kalau apa? Cara berpikir kita semua normatif. Gubernur berpikirnya bagaimana terpilih lagi? Tidak akan bisa. ASN berpikirnya tukin tidak boleh berkurang. DPR berpikirnya pokir tidak boleh berkurang. Semua orang berpikir normatif. Jabatan, kekuasaan, semua cari aman. Indonesia tidak akan merdeka kalau Bung Karno tidak cari aman. Indonesia tidak akan lahir tokoh-tokoh besar kalau semua orang cari aman. Kalau semua cari aman, berpikir hanya karir dan masa depan, saya tidak meyakini kita akan maju. Kenapa? Kita masuk pada wilayah normatif. Yang penting APBD-nya WTP. Persoalan WTP isinya apa? Lain belakang. Yang penting pertanggungjawabannya diterima, output dan outcome-nya. Yang penting pegawai negeri kelihatan oleh pimpinannya. Maka negeri ini tidak akan sampai puncak kemajuan. Kenapa? Tidak ada orang yang melakukan dialektika pengabdian sebagai abdi negara, sebagai bayangkari negara secara total pada negara kesatuan Republik Indonesia, pada provinsi Jawa Barat tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Kita hanya akan melakukan pekerjaan yang itu juga. Silahkan dicek. Perjalanan pemerintah 40 tahun ke belakang, provinsi 40 tahun ke belakang, regulasi pemerintahnya itu juga. Kenapa? Tidak ada pembangunan yang visioner, berumur panjang, membuat dialektika kebangsaan kemanusiaan dan menjadi satu sendi nilai yang melahirkan manusia unggul atau mau. Tidak ada. Dan kita akan terus tertinggal. Caranya bagaimana? Perubahan mental, perubahan filosofi, perubahan ideologi kebangsaan, ideologi kejawabaratan, itu menjadi satu kesatuan. Sehingga ketika saya sangat mencintai Siliwangi, ketika saya ada mencintai Pajajaran, mencintai Sunda sebagai dialektika ideologi yang saya miliki, dan seringkali orang mengkafirkan itu, sesungguhnya apa? Ini adalah jalan terang menuju sebuah kemajuan. Tidak bisa kita tanpa memiliki dialektika itu melahirkan sistem nilai yang mengikat masyarakatnya menjadi masyarakat kokoh dan hebat.
Tidak bisa. Dalam keindonesiaan, terlepas dari apapun, saya melihat ada beberapa ras yang memiliki dialektika kuat masyarakatnya dan dia tumbuh menjadi orang-orang hebat di Indonesia. Sunda sebagai basic awal harus mau melakukan itu. Nah, kalau seperti itu maka dialektikanya secara rohania, satu, kita terikat pada Allah. Yang kedua, kita terikat pada Rasul. Yang ketiga, kita terikat pada sahabat dan para wali. Tetapi dari sisi genetika, kita terikat pada leluhur kita yang disebut dengan karuhun. Ajaran karuhun di kita menjadi mistisisme. Di Korea ajaran karuhun adalah konstitusi yang melahirkan negara yang berkonstitusi. Di Amerika ajaran karuhun menjadi konstitusi. Di Inggris menjadi konstitusi. Di Jepang sebagai seorang Shinto menjadi konstitusi. Sehingga Jepang sampai 400 tahun ke depan tetap Jepang. Amerika tetap Amerika. Iran tetap Iran. Korea Selatan tetap Korea Selatan. Pertanyaannya adalah Indonesia, Jawa Barat, Subang 400 tahun ke depan seperti apa? Apakah identitas kita akan sama bertahannya sebagai orang Jepang? Seperti orang Jepang? Tidak. Kita mengalami perubahan ideologi yang dalam setiap waktu mengikuti tren. Tren itu sangat dipengaruhi oleh aspek digital dan dipengaruhi oleh aspek politik, sehingga berhentinya kekuasaan, berhentinya tren media sosial, berhentinya tren yang bersifat global itu juga meruntuhkan sendi kebudayaan itu. Kita berubah pada tren baru lagi, sehingga lagunya yang cocok bagi pembangunan kita adalah Jatuh Bangun. Ini harus dirubah mindsetnya. Karena ini harus dirubah mindsetnya, harus konstitusi. Tapi harus ada yang memulai. Nah, kalau begitu bagaimana memulainya agar kita mendapat jalan terang? Agar kita mendapat pendapatan yang banyak dari sisi APBN, dari sisi APBD Provinsi Jawa Barat. Apabila kita ingin dibebaskan dari penyakit, apabila kita ingin mengalami kemajuan, jalannya cuma satu, rawat dan jaga tanah air kita di lingkungan kita. Maka saya mensyaratkan tentang kebersihan, keteraturan. Kenapa? Karena saya memahami rezeki selalu turun pada jalan yang lebar. Rezeki selalu turun pada pintu-pintu terbuka. Rezeki selalu turun pada tempat-tempat yang bersih. Kenapa? Para malaikat dari sisi kaidah agama itu akan turun pada tempat-tempat itu. Di tempat yang bersih dan lapang turunnya adalah malaikat mana? Di tempat yang kotor dengan penuh keributan turunnya malaikat kemana? Maka sistematika itu dalam dialektika kita itu yang disebut dengan aspek positif dan aspek negatif. Karena itu pemimpin dan rakyatnya harus membangun dialektika itu. Bagaimana caranya? Caranya mau tidak mau. Karena situasinya seperti ini, situasinya perang, situasinya darurat, pemimpinnya harus bertangan besi. Kenapa? Nggak bisa lagi dialog kita hari ini. Kita harus melakukan tindakan-tindakan cepat dan nyata. Kenapa? Kalau Anda terlalu lama membicarakan satu hal, satu rumah saja harus kita beresin, satu hal tidak akan selesai. Kenapa? Belanda itu berhasil membangun di Indonesia ini karena itu yang dilakukan. Di era-era Pak Karno juga bisa menjaga konstitusi negara karena itu dilakukan. Pak Harto melakukan itu. Tapi kalau kita membuka ruang terus-terusan lebih banyak diskusinya daripada tindakannya, Anda akan depresi menghadapi berbagai multi kepentingan pada setiap lingkungan. Ini penting. Kenapa? Subang sudah tumbuh menjadi dua hal menurut saya. Satu, dia tetap menjadi kota kabupaten pertanian. Yang kedua, dia menjadi kabupaten industri. Dua-duanya harus match. Akan melahirkan apa? Pariwisata itu adalah efek, bukan tujuan. Saya selalu menyampaikan, pariwisata adalah efek, bukan tujuan. Kalau sawah diurus, sungai diurus, kotanya ditata, kampungnya diurus, jalannya bersih, sungainya jernih, lautnya bebas sampah, kabel-kabel yang berseliweran dikubur di bawah tanah, jalan-jalannya tertata, ada garis sepadannya, kemudian juga lebar, kemudian halus, nggak usah kita promosi, nggak usah pakai dinas pariwisata, nggak usah.
Cukup posting di media sosial, orang sudah rame. Hari ini banyak vlogger, hari ini banyak aktivis media sosial yang tiap hari kerjaannya adalah menceritakan jalan baik dan menceritakan jalan jelek, menceritakan daerah indah. Semua nggak usah lagi dipromosikan sama kita, nggak usah pakai biaya APBD. Nanti juga akan datang orang. Terus kemudian apa? Tugas pemerintah apa? Tugas pemerintah itu adalah mendampingi rakyat. Pariwisata itu mendampingi bagaimana mengelola sebuah kewisataan terbebas dari parkir yang bayar, parkir liar, spanduk berantakan di mana-mana. Itu yang dilakukan dan rata-rata dinas teknis dimanapun gak jalan. Kenapa? Semuanya orientasinya adalah proyek. Ada proyeknya, baru ada kegiatannya. Tidak ada proyeknya, tidak ada kegiatannya. Jadi dia digaji dengan tukinnya, apa fungsinya? Saya cerita, saya ngurus lembur Pakuan itu, berapa kali minta pariwisata Kabupaten Subang untuk ngurus, nggak respon. Padahal gubernur yang minta. Apalagi rakyat. Saya kemarin jujur aja, Kasat Pol PP saya telepon. Saya bilang gubernur tiap hari bongkarin bangunan liar di mana-mana. Spanduk saya cabutin biar rapi, bersih, biar orang masuk tata, kok nggak ada yang gerak. Saya malah menggerakkan salah satu anggota Babin Kaptimas Kecamatan Kalijati untuk tiap hari saya kasih mobil, saya kasih BBM biar cepat. Kenapa? Hari ini kalau prosedural nggak akan selesai. Pagi apel dulu, nges apel diperintah, dipoto di video, beres foto video balik deh, nyatu deh. Nggak bisa. Untuk itu saya mengambil jadi gubernur pinggiran dibanding gubernur kota. Saya ingin setiap hari menyelesaikan masalah. Saya setiap hari ada problem yang harus saya selesaikan. Kenapa? Kita ingin mencapai kemajuan. Kita Subang sudah mencapai apa? Gerbang tol 3. BYD Finfast, tugas kita apa? Segera mengkonektivitaskan apa? Yang kerjanya harus orang situ, yang kerjanya harus tenaga di sini. Jangan lagi bus dari luar masuk ke sini, masuk di sini. Saya cek ketika masuk ke pabrik berapa orang Subangnya. Dari 10 hanya 2. Turun dinas tenaga kerjanya segera, identifikasi, hentikan itu yang calo tenaga kerja yang atas nama desa, atas nama ormas, hentikan, pakai sistem yang terbaik dia bekerja. Anak Subang yang terbaik itulah yang bekerja. Itu caranya untuk Coke maju. Resikonya apa? Memang ada musuh. Siapa? Bisa jadi tim sukses kita. Bisa jadi orang dekat kita. Bisa jadi teman-teman kita yang suka mendukung di pilkada. Bisa jadi. Tapi ingat, ketika jadi pemimpin, kita nggak ada keterikatan lagi dengan tim sukses. Kita terikatnya pada negara dan bangsa. Dan yakinlah pada siapapun bahwa kalau kita mengabdi pada bangsa dan negara, mengabdi jadi bupatinya, berani kontroversi, berani mengambil keputusan, berani mengambil tindakan, berani di demo, berani diancam dibunuh, berani apapun. Karir itu adalah sesuatu yang akan diberikan oleh Tuhan karena kerja kita. Saya tidak usah nyari yang lain, saya sendiri. Ngomong kontroversi jadi bupati Purwakarta kurang gimana kontroversinya. Gak ada bupati yang rumah dinasnya dilemparin pakai batu, gak ada. Gak ada bupati yang tiap hari di demo tuh gak ada. Tapi ya alhamdulillah bisa jadi gubernur. Tidak usah pakai tim medsos, elektoralnya relatif baik. Gratis. Kenapa itu? Itu adalah akibat dari kerja yang kita lakukan. Untuk itu saya ngajak, kalau orang Subang bangga pada saya pun harus bangga terhadap Subang, pemimpin dan rakyat. Yang berikutnya adalah, ini hal yang mesti dibenahi, karena Bupati Subang itu adik saya. Saya berani marahin dia. Karena saya sering ditugasin oleh ibunya untuk nyarekan anak aing. Gitu. Tengku indung nama sigana teu nurut ya budak. Gini, kebiasaan kita di mana-mana, baik hari jadi provinsi maupun hari jadi kabupaten, siga hari jadi OPD. Sepanduk dituna di OPD, umbul-umbul dituna di OPD. Terus
janur dituna di UPD. Jadi rakyatnya teu nyahoan itu hari jadi teh. Bagaimana caranya? Rubah. Spanduk yang dipasang di OPD pindahkeun ka ditutuh ka pusaka nagara. Pindahkeun ka piring kasap, kan tadi sebut piring kasap. Pindahkeun ka pabuaran. Lamun hayang leungit eta spanduk pindahkeun ka siluman. Siluman. Pindahkeun ka ditu, pindahkeun. Jadi tugasnya nanti kepala OPD memasang spanduk hari jadi itu bukan di kantor. Jadi saya masuk Korea misalnya memudatang ke hari jadi teh. Naon sababna? Pidato dihareupeun eta. Aing adi lalajonan ku anggota DPRD provinsi mah LKPJ ge geus kamari. Amprok jeung eta. Acara nyaritakeun Subang dilalajonan ku eta. Bener teu? Ku eta de ai rakyat teh nyahoan. Tah ti ayeuna tah mun ke bisa mah kegiatan hiburan ge ulah di alun-alun geus boseneun. Pindahkeun ka daerah sejen nu can kasaba. Namun di dieu ngeunaheun jadi orang kota Subang mah kamari aya Oma Irama geus ayeuna geus aya golek. Jadi teh hari jadi kabupaten lain milik orang kota Subang. Tuh kaditu Cisar Nilem Cetukiem kudu kabagean kabeh. Sebar. Sebar kadituna ngalebarkeun pangaruh bupati meh ngagedean elektoralna kudu itu. Hitungan kade ulah poho mun nanggap golek dirinya jalana alusan heula. Sabab engke bakal aya carita anyar, nanggap golek bisa jalan butut teh. Dirubah. Jadi ulah urang teh nyieun kegiatan, nyieun tumpeng urang dihakan ku urang. Lebarkeun. Kan ieu teh kabupaten, hari jadi kabupaten. Kudu karasa. Nah, kulantaran kudu karasa wayahna ti ayeuna instruksikeun ku Bupati, desa-desa kudu masang umbul-umbul. Ulah umbul-umbul koneng wae anu bodas ju beureum ge pasang. Gitu. Nu basa, heeh. Oh, enggak sudah diteruskan tenang. Tepuk tangan pokoknya. Gitu. Pokoknya disebarkan supaya Ari Kang Dedi bodas, kuring mah bodas lain partai tiba heula ti keur zaman jadi bupati identitasna eta teu robah hideung bodas sabab identitas Sunda gitu. Nah geus entou diteruskeun. Nah gitu. Nah ya ku kituna mudah-mudahan ieu kapayun da ieu mah lemur sorangan ya kudu alus. Kuring teh nyumbang ke pendapatan Subang, kesejahteraan Subang nyumbang. Nu tadi kudu dijelaskeun. Ngawangun jalan di Subang lain kabupaten, jalan provinsi. Bisi engke pajarkeun teh bongkena di lemurna eta 400 lain. Jalan provinsi Jawa Barat. Subang teh kabeneran. Lain gitu. Kabeh jalan strategis na nu provinsi. Eta iya malus nasib we. Urang tataan, ieu nya ieu, tataan. Jalur jalan ti Wanayasa ka Jalan Cagak tepi ka Kasomalang, perbatasan Sumedang Tanjung Siang, jalan provinsi. Jalan ti Sadang tepi ka Subang, tepi ka Indramayu. Cikamurang tepi ka Indramayu jalan jalan goreng keneh nu ieu mah ti Parapatan Kalijati ka Purwadadi ka Pasir Bungur tepi ka Ciasem Sukamandi jalan ti Pamanukan tepi ka Kota Subang tepi ka jalan sirkuit Mandalika Lembang jalan eta kabeneran we. Jadi lamun aya jalan kene kabupaten teung teuingeun mun goreng kene. Sabab naon? Nu strategisna geus aralus jalan gitu. Ayeuna geus 82 km. Jadi lamun jalan di Subang garoreng kene lain salah bupati
rey sabab karek sataun kunaon nu katukang teu dijieun jalan nu alus. Pak Wakil Bupatina kunaon baheula teu nyieun jalan. Gitu. Nah, kok gitu ti ayeuna diberesan. Nah, kualitas. Jadi kieu nyaritakeun. Ieu teh Kang Dedi teh kunaon siga anti pedagang kecil. Lain anti pedagang kecil, kuring rek ngasupkeun duit gede. Jadi lamun terus kumuh sisi jalan plastik di mana wae aut-autan wisatawan moal datang. Tapi lamun ditataan tiang lampuna dialusan, daerahna dibersihan, tempat sampahna dijieunkeun, engke nu dagangna urang atur sina disiplin. Sabab karakter nu dagang mah teu pernah mikir batur, nu penting mah diri sorangan wae. Eta kan karakter. Kudu dibereskeun, ieu dirapihkeun. Meh naon? Meh urang kota-kota gede, bila perlu urang luar negeri daratan. Nu laleutik teu meunang aya, parkir, tiket, anu teu pararuguh teu meunang aya, nu kitu teh leutik tapi pipanyakiteun. Tukang getok nu dagang teu meunang aya, sate 3 siki dihargakeun 10.000, ruksak pariwisata. Terus bersih, kudu teu meunang aya keributan, eta kudu diberesan. Jadi wayahna Pak Bupati kukuring geus ditetepkeun kaya surat edaranana kabeh jalur jalan provinsi Jawa Barat teu meunang aya baligo, teu meunang aya billboard, teu meunang aya spanduk. Kudu bersih. Nu aya ukur lampu PJU, CCTV, drainase. Jeung rest area dijieunkeun. Jeung naon ngabangun paradigma di Indonesia nu jalan pinuh ku baligo. Komo rek pemilu mah. Gitu. Naon sababna lamun ngomong politik punten lain zaman. Politik ayeuna teu kudu make baligo. Teu kudu make billboard ratus-ratus juta. Politik ayeuna make gawe rancage engke ge dipiralkeun ku sarerea ta politik. Ah, iya politik ayeuna. Jadi engke ge elektoralna naik lamun ngomong elektoral. Jadi ieu nu dimaksad mudah-mudahan ieu hari jadi subangna ngabret subangna. Ngabret naonna? Ngabret jalana sabab moal ngabret lamun jalan butut. Ngabret naon? Ngabret sakolana, moal ngabret lamun sakolana rugrug. Ngabret naonna? Ngabret pertanianana, moal ngabret pertanianana lamun caina irigasina ruksak. Moal ngabret industrina lamun loba preman nu malak. Kudu wani. Moalnya anak bunda tuh gede wawanen. Kapan majikan ge wani kombo ka preman. Jadi iya. Nah, iya nu dimaksud, tapi kudu cager heula gitu. Tapi ulah waka wawanianan lamun can kaawakan. Ayeuna jongan truk mah geus wanian viral. Nah, jadi iya nu dimaksud. Nah ku kituna terus ka dituna kumaha ti ayeuna. Di mana wibawa negara? Tapal wates. Kumaha wibawa negara tapal wates? Batas-batas kabupaten kudu aralus. Sabab eta martabat. Jadi wayahna tuh belah ditu Cipeuneuy aya batas Kabupaten Subang jeung Purwakarta pinuh kurunta bersihan. Aya camat. Pak Bupati lamun camat teu berkinerja baik pecat. Naon sababna? Sabab jeung naon gawena. Nges teu kudu apel hareupeun kantor kecamatan teu kudu muter. Gubernur ge can pernah apel aing salila ngajabat. Naon? Pegawai negeri bukan kehadiran. Pegawai negeri adalah manfaat bagi kepentingan masyarakat. Jangan naon hadir di kantor jempol tanda hadir, jangan naon eueuh manfaat teu boga output outcome jeung benefit mah. Teu naon nek asup sapoe 2 kali ge teu naon asal berfungsi dengan peningkatan kualitas layanan ka warga. Geus teu kudu make cap jempol nu kieu kinerja. Sabab naon? Datang ka kantor. Di kantor boga kabogoh.
Saha nu pangrajin-rajinna ka kantor pagawe nu boga bobogohan jeung babaturanana geus. Geus pangalaman aing nu kitu mah. Gitulah nyaho. Pak Bupati pemain, saya pelatihnya salah. Gitu. Jadi iya, wah saya termasuk anu gubernur yang tidak terlalu memprioritaskan pegawai masuk kantor jengen naon. Nah, terakhir tadi sugi kuring ngambek. Naon sababna dicek. Di jalan provinsi jam 6:30 petugas sudah geus aya, nu sasapu, nu ngagali drainase, nu babad. Tadi jam 6:30 can aya. Kuring mah diberi waktu saminggu. Saminggu perbaiki kinerja, isukan ku aing dikontrol deui, lamun anger dieureunkeun, dipecat, ganti kuno saja. Carana kitu, sabab bangsa urang mah nurut teh lamun aya kasieun. Dan pemimpin kade kudu hati-hati ulah kalemahan kanyahoan ku anak buah. Nitip, ulah. Lamun bangor ge wayahna sorangan tong ngajak ajudan-ajudan acan. Ngabejaan lima anggota DPR KB. Sabab engke lamun urang rek tegas hese. Lamun urang rek tegas hese, Pak, video ieu kumaha? Leuleus, Pak ulah. Da ari bangor mah geus bakat lalaki mah. Pesen hiji, ulah aya nu nyahoan supir jeung ajudan ge ulah. Eta mah rahasia diri sorangan jeung Gusti Allah. Geus kitu. Cara. Supaya naon? Supaya pamimpina tegas ke anak buahna. Terakhir, Pak Bupati kade ulah resep ka pagawe nu sok ngabring-ngabring. Sabab pagawe nu sok ngabring-ngabring pamimpina pagawe nu teu digawe. Sabab nu digawe mah teu kudu ngabring-ngabring gubernur, gawe we di tempat kerjana jeung urusanana. Lamun pagawe kepala dinas gawe na ngabring-ngabring gubernur eta kepala dinas eueuh gawe kecuali ngabring-ngabring gubernur. Teu meunang. Sina marangkat meh naon? Meh teu kanyahoan mun urang beger. Nah. Tuh, Jadi ya ta. Jadi geus teu aya profesionalisme. Pak Bupati ngukur anak buah ku kinerja. Geus. Ieu kinerjana alus, ieu kinerjana alus, ieu kinerjana alus. Benerkeun. Engke kaharep teu meunang deui aya mobil sampah dengdek. Teu meunang deui satu lamun Subang hayang bersih carana kumaha? Gaji tukang sapu taekeun. Hayang bersih. Tambah. Bila perlu pagawe nu ngalanggur di jero OPD, gawena geus teu puguh, sina jadi tukang sapu. Naon sabab daripada eueuh gawe menang tukin eueuh gawe. Nah, ini penting, Pak. Penting untuk apa? Kita ingin membangun Subang ngabret gitu. Ngabret ke mana? Ngabret ke Jakarta, ngabret ke Jogja, ngabret ke Bali, ngabret ke Pangandaran. Pokoknya ngabret ya pokoknya begitulah. Jadi gitulah. Jadi ini saya minta, jadi ini karena di tempat kelahiran saya dan Subang sejarahnya itu Subang, Karawang, Purwakarta teh hiji daerah anu gaduh sejarah. Mudah-mudahan engke di tahun hareup aya dongeng Mbah Dongdo, aya dongeng Rangga Wulung, aya dongeng Subang Larang. Tidinya urang bisa boga spirit Sunda anu tandang makalangan. Eta anu paling utama. Nah, kukituna hatur nuhun Pak Bupati hapunten simkuring nembe nyaritana rada heuras sabab mingpin urang Subang mah kudu heuras genggerong. Gitu ya, kudu geras genggerong, lamun teu heuras genggerong kagalei. Bener teu? Heeh, kituna mudah-mudahan ya Subang ngabret, engke tong aya deui di daerah belok kadinya dicadikana ku kuring geus diberesan tukang dagang geus dibere duit kamari 4 jutaan. Belok ka belah dieu keneh tukang dagang sisi jalan make plastik, tah ane arah Sompi, belah ditu mah geus bersih, tapi ka Lembang terus rapi. Nangke asup ka kota, mudah-mudahan kotana engal jadi kota. Nya. Benten ya. Mudah-mudahan. Saya bingung Pak lamun ditanya teh, Pak Dedi kota Subangnya di mana? Cek aing teh teuing teh. Nah, iya kota, itu pusat kota. Punten.
Keun lah memeh ka hareup mah teu nanaon oke ka hareup ku konglomerat are ku pengusaha ditataan atuh minimal ayeuna asup ka kota teh sing rapih eta mun dipatuliksak tukang dagang mun sore Gusti plastik aing diseungseurikeun pan eta teh cenah kotana Pak Gubernur aing era teh eta baso Pirgo deket TPA aduh coba beresan lah ngus beres ieu beres acara aja lamun mikanya ka Subang gerakeun kabeh Satpol PP pedam kebakaran kabeh disemprotan dirapihkeun ditataan bisa nu dagang dirapihkeun bisa ditataan Pak bisa nya sabab Reima adina raja ulah begerna hungkul nurutan raja teh gawena kudu nurutan raja gitu sakitu kapihatur wilujeng kasadayana bagea milangkala Subang mugia apanjang apunjung ngabret pamingpina ngabret rakyatna cager bager bener pinter jeung singer sadayana atur nuhun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.